Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kata-kata ta'zim dan cinta kami kepada murabbi dan mursyid kita semua, yaitu Abu Ya Syekh Haji Amr Al-Khadili. Beliau menurut pengakuan dari salah seorang yang memiliki satu ilmu kasyaf bahwa beliau adalah seorang wali Allah, seorang arif billah, seorang wali kutub yang digelar dengan Hujjatul Islam untuk abad sekarang ini. Jadi Abu Ya Syekh Haji Amr Al-Khadili, beliau adalah wali kutub yang bergelar Hujjatul Islam, dan beliau terkenal di daerah daripada seseorang yang kasyaf yang dulunya seorang sufi, di mana dari daerah Jogja beliau diperintahkan untuk datang ke Aceh hanya untuk bertemu dengan Abu Ya, karena kata dari guru beliau, di Aceh sana ada seseorang yang ma'rifahnya paling sempurna, beliau bernama Syekh Haji Amr Al-Khadili. Maka beliau dari Jogja itu berjalan selama 12 bulan tidak menggunakan kendaraan tapi dengan kaki. Mudah-mudahan cahaya ma'rifah yang Allah limpahkan di dalam hati beliau masuk ke dalam hati kita semua, sehingga dengan cahaya-cahaya tersebut kita dapat merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata ta'zim kami dan cinta kami kepada guru kita Buya Ansar Abasi, yang di tempat kami beliau selalu membimbing kami, menasihati kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga kata-kata ta'zim dan cinta kami kepada Abu Kamaru dan Abu Sukri. Mereka adalah guru-guru kami semasa kami berada di pesantren. Dan juga kepada Tengku Munawar yang telah hadir pada tempat yang mulia ini, dan juga kepada Kecil dan juga para wali-wali amro yang telah hadir pada tempat yang mulia ini, Pak Ilyas yang telah hadir pada tempat mulia ini, Pak Gubernur, Ketua BW yang telah hadir pada tempat ini, dan juga tunggu-tunggu yang lain, teman-teman kami yang sama-sama memperjuangkan ajaran daripada Buya Syekh Haji Amr Al-Khadili. Dan juga untuk jamaah dan ibu-ibu yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Pertama-tama saya dimintakan untuk memberikan tanggapan atau komentar tentang surat testimoni atau surat persaksian daripada Kiai Haji Ali M. Abdullah, di mana beliau adalah salah seorang peneliti daripada ilmu tentang Thariqah, tentang ajaran Thariqah. Dan kemarin beliau hadir di tempat Abu Ya selama 2 hari 2 malam mengikuti acara Maulid Nabi. Di sana beliau sempat menceritakan bahwa beliau telah melakukan penelitian tentang ilmu Thariqah ini di 14 negara. 14 negara, bukan cuma di Indonesia tapi di 14 negara. Dan pada malam itu beliau hadir di PAU, tempatnya mursyid kita, murabi kita, mengikuti ajaran Tauhid Tasawuf. Itu beliau mendengar langsung daripada mursyid kita bagaimana tasawuf yang diajarkan oleh Abu Ya, dan pengakuan daripada beliau bahwa ajaran yang disampaikan oleh Abu Ya sedikit pun tidak ada kesalahan. Beliau adalah utusan daripada Habib Lutfi. Habib Lutfi ini adalah ketua daripada Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah. Jadi semua Thariqah Mu'tabarah itu ada kelompoknya, ada perkumpulannya yang diketuai oleh Habib Lutfi. Jadi Habib Lutfi ini biasanya kalau ada Thariqah di Indonesia ini, beliau nanti mendatangi majelis-majelis tersebut, kemudian beliau akan mengeluarkan surat apakah Thariqah itu Mu'tabarah atau tidak. Maka diutuslah Kiai Ali M. Abdullah ini untuk datang ke Aceh meneliti tentang MPTT ini. Apakah MPTT ini termasuk Thariqah Mu'tabarah atau tidak? Ternyata beliau datang ke situ, beliau membuat satu penelitian, bertanya langsung kepada Abu Ya tentang ajaran-ajaran.
Saya ingat beliau bertanya, sempat beliau berdiri dimintakan oleh Abu yang memberikan ceramah sedikit. Beliau mengatakan bahwa di dalam thariqah itu ada satu makom di mana pada makom tersebut seseorang akan sampai kepada makom syuhud. Beliau menjelaskan tentang syuhud atau musyahadah itu dengan makna ketika kita melihat sesuatu, apakah itu berupa perbuatan atau yang lain-lain, maka dikala itu kita melihat sesuatu yang diciptakan itu, tetapi kita kembalikan itu kepada Allah. Bagi kita yang sudah lama mengikuti ajaran yang Buya, maka tentunya pembahasan atau pemahaman seperti ini kembali kepada syuhud akidah, bukan syuhud ma'rifah. Makanya dengan mudahnya Abu yang menjelaskan tentang syuhud dan musyahadah. Kata Abu ya, syuhud dan musyahadah itu ketika hilang selain Allah termasuk diri Anda. Jadi kalau dalam thariqah, dalam hakikat, syuhud dan musyahadah itu tidak ada diri kita, tidak ada perbuatan kita, tidak ada sifat kita, tidak ada wujud diri kita, maka pada waktu itulah kita dikatakan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran, wadkuruni in nasita, wadkur rabbaka in nasita, idza nasita, wadkur rabbaka idza nasita. Ingatlah engkau akan Tuhanmu kapan ketika engkau lupa. Kalau dalam tafsir sufinya diterangkan, barulah orang itu benar mengingat Allah apabila dia lupa dengan selain Allah Ta'ala. Barulah orang itu dikatakan menyaksikan Allah apabila dia tidak terlihat dengan selain Allah termasuk dirinya. Jadi tadi pada makalah tadi, pada surat testimoni tadi telah dijelaskan tentang berzikir, di mana zikir yang sebenarnya zikir ini sudah muktabarah, sudah ada di mana-mana, sampai di luar Jawa juga sering diamalkan. Bahkan tadi dikatakan bahwa Habib Lutfi sebagai ketua daripada Jakman, beliau sering mengamalkan zikir daripada la ilaha illallah. Tetapi dikarenakan di daerah kita ini, di daerah Aceh ini, ada beberapa ulama yang menentang tentang zikir ratib 1000, maka pada surat testimoni itu beliau mengeluarkan satu persaksian bahwa zikir ratib 1000 ini adalah zikir yang muktabar. Jadi zikir ratib 1000 ini adalah zikir muktabar. Dulu kita kalau ngaji pesantren, kalau kita belajar ilmu mantik itu ada lafaz terbagi kepada khobar. Jadi lafaz itu ada dua, ada lafaz khobar, ada lafaz tolak. Nah kalau lafaz khobar itu kalau di pesantren diterangkan apa? Lafaz khobar itu adalah lafzun ihtamala sidqa wal kidbah didati. Jadi ada satu lafaz yang dia berkemungkinan benar, juga berkemungkinan bohong apabila melihat kepada zatnya. Melihat kepada zatnya berarti jika kita melihat kepada orang yang membawa kabar tersebut, maka kemungkinan benar dan bohong itu hilang. Sehingga Al-Quran itu sebenarnya terkandung banyak sekali berita-berita di dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita melihat Al-Quran ini disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang yang dikuatkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran ini tidak mungkin berkemungkinan benar atau salah. Dengan makna Al-Quran ini sudah pasti benar kalau kita melihat kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang benar. Maka seperti itu juga apabila kita membaca pada surat testimoni tadi, di mana surat testimoni ini dibuat oleh seorang kiai, oleh seorang peneliti dari NU, seseorang yang dipercayai oleh majelis ulama. Kemudian beliau telah meneliti pada 14 negara dan beliau mengatakan bahwa zikir ratib 1000 ini adalah zikir yang biasa diamalkan di luar Aceh. Ini menandakan apa? Bahwa zikir ratib 1000 ini sedikit pun tidak ada kesalahannya. Jadi kalau ulama luar mengatakan sudah benar, ulama dalam mengatakan benar, apa salah? Ini yang kita ikut yang mana? Yang kita ikut yang paling banyak, yang paling banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang zikir ini dibagi kepada dua, ada zikir thariqah, ada zikir syariat. Kalau zikir syariat itu biasanya tujuannya untuk mencari pahala. Zikir syariat kalau dalam istilah Buya dikatakan zikir hasanah. Berbicara tentang zikir hasanah atau zikir syariat, di sini kita mencari tentang dalil bagaimana kita berzikir. Nah, ini bagi orang yang tidak memiliki seorang mursyid. Nah, bagi orang yang tidak memiliki seorang mursyid, maka ketika dia ingin berzikir, dia akan mencari dalil tentang bagaimana cara berzikir. Nah, sehingga dia pun mencari di dalam kitab ini, kitab itu, macam-macam kitab fikih
fikih, kitab tasawuf tentang zikir-zikir dia buka semuanya, kemudian dia amalkan. Tetapi bagi kita orang yang bertoriko, bagi kita jamaah MPTT, kita tidak membutuhkan dalil untuk berzikir. Dalil kita cuma satu, yaitu Abu Ya. Kenapa? Karena Abu Ya adalah orang yang mengajarkan zikir kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, was'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Kita ini bukan orang yang pintar berzikir. Bahkan ketika kita berzikir, pikiran kita kemana-mana. Bahkan ulama-ulama yang mengatakan zikir 1000 ini salah, ketika dia berzikir belum tentu juga pikirannya itu kepada Allah. Nah, was'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikirnya? Itulah Abu Ya. Sebenarnya kalau mau dibahas panjang, ahli zikir itu adalah orang yang telah sampai pada alam arwah. Di dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan, apabila seorang mursyid yang kamil, yang mukamil, dia berada pada alam arwah, maka di alam tersebut dia akan menanti, dia akan memanggil murid-muridnya untuk sampai di alam arwah tersebut. Alam arwah di situ artinya satu alam di mana pada tempat itu seseorang tidak lagi melihat wujud daripada perbuatannya, sehingga orang itu benar-benar ikhlas di dalam mengamalkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berzikir dituntut oleh Abu Ya, diperintahkan oleh Abu Ya, diajarkan oleh Abu Ya. Berzikir ini tujuannya apa? Berzikir ini tujuannya untuk mendapatkan makbul, bukan untuk mendapatkan pahala. Makanya beda. Kalau ulama-ulama lain, ulama-ulama syariat, ketika mereka berbicara tentang zikir, yang mereka tujukan, yang mereka maksudkan adalah pahala. Tapi Abu Ya ketika mengajarkan zikir kepada kita, Abu Ya mengajarkan zikir di sini tujuannya bukan pahala, tujuannya adalah Allah Ta'ala. Maka tentunya orang yang mengajarkan zikir dengan tujuan kepada Allah adalah orang yang sudah mendapatkan Allah. Orang yang sudah mendapatkan Allah. Makanya kalau kita masih berbicara tentang dalil yang nggak sampai kepada tujuan, karena itu masih di pertama terus nggak maju-maju kita jadinya. Nah, Abu yang mengatakan bagaimana? Bahwa zikir di dalam thariqah itu ada 4. Yang pertama namanya zikir ma'al ghaflah, yang kedua zikir ma'al yaqظah, yang ketiga zikir ma'al hudur, yang keempat zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaibah. Untuk sampai daripada zikir ma'al ghaflah kepada yaqظah, dari yaqظah kepada hudur kepada ghaibah, itu tidak cukup dengan semata-mata dalil bagaimana cara berzikir, tidak cukup dengan semata-mata kita berzikir, tetapi kita membutuhkan ahli zikir, yaitu Abu Ya. Makanya kalau MPTT itu sebenarnya nggak perlu dalil, karena yang kita butuhkan bukan pahala, yang kita butuhkan bagaimana Allah yang selama ini kita yakini ada itu terasa di dalam hati kita. Dan itulah maksud daripada Abu Ya, bukan sibuk mencari-cari dalil di dalam kita. Karena umat muslim sekarang ini, orang Aceh sekarang ini, yang tidak ada padanya bukan dalil bagaimana berzikir, yang tidak ada di dalam umat muslim sekarang ini Allah yang dia yakini sebagai Tuhan. Makanya Abu Ya, yang dituntut Abu Ya itu Allah, bukan dalilnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami jauh-jauh datang dari Manado kemari karena saya juga termasuk orang yang ngaji di pesantren. Kalau bicara dalil kami bisa. Artinya ulama-ulama pun yang membantah tentang ajaran dalil, tentang tahniah, tentang ratib 1000, ulama-ulama yang membantah itu kan kami pun bisa membantah, kami pun bisa mendatangkan dalil. Tapi yang kami butuhkan sekarang ini, kami datang ke Aceh sekarang ini, bukan persoalan dalilnya, tapi persoalan madulul. Allah yang kita inginkan, Allah yang kita yakini ada, ternyata sedikit pun tidak terasa di dalam hati. Itu yang jadi persoalan umat. Bukan masalah dalilnya. Kalau dalil semua orang udah tahu. Madululnya, yang ditunjuk, yang diinginkan, yang dimaksud yaitu Allah, itu yang kita inginkan. Makanya kami jauh-jauh datang dari Manado kemari, tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan Allah di dalam hati, supaya Allah yang kita yakini ada itu senantiasa terasa di dalam hati kita. Kira-kira ini penyampaian dari kami sedikit. Mudah-mudahan ini dapat menambah keyakinan kita kepada Abu Ya. Jangan ada keraguan sedikit pun kepada Abu Ya. Jangan ada keraguan sedikit pun kepada Abu Ya. Kenapa? Karena perkataan para ulama tasawuf, man la sidqa lahu fala sirra lahu. Orang yang tidak ada keyakinan kepada mursyidnya, maka orang itu selamanya tidak akan pernah berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu dengan Abu Ya. Terserah setinggi apapun ilmu ulama tersebut,
Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.